Mengapa tentara Israel, IDF, nangkepin warga sipil? Itu bukan warga sipil, mereka punya intelijen, mereka juga nggak tolol, saudara. Mengapa di daerahnya orang Fatah nggak ditangkepin? Ya baik-baik saja mereka rukun-rukun, saudara. Mengapa di daerah Gaza ditangkepin? Ya karena nggak baik-baik, saudara. Makanya saya bilang ya, ini Jokowi, Yusuf Kala, dan lain-lain ini on juga ya, saudara ya. Karena mereka berpakaian sipil perang. Apakah korbannya benar-benar orang sipil? Wah, tapi anak kecil Pak jadi korban. Lah anak kecilnya ikut meledakan roket, saudara. Kamu semua ditimin aja kamu anak kecil meledakan roket. Goblok kan, saudara. Ada anak kecil nih, anak umur 8 tahun mau tusuk kamu diem aja, saudara. Hajar gak? Hajar lah, saudara. Saudara. Nangkep, saudara. Itulah sebabnya waktu dibom itu nggak perempuan, bahkan perempuan pun mereka di dalam tetenya dia, di dalam cawatnya dia itu pegang senjata tuh, pegang bukan senjata, mortir, saudara. Pegang mortir tuh di dalam cawatnya dia, saudara. Ya kan? Nangkap, saudara, pegang mortir di cawatnya dia. Anda mau bilang jangan ditembak itu. Satu tembak dibom, wah, rontok semua itu kan. Wow, ngeri, saudara ya, waktu prosesnya itu ya. Penghancuran di Gaza itu ngeri sekali ya. Itu anak-anak jadi korban perempuan, iya, karena mereka juga ikut meledakkan mortir itu, saudara. Itu kan sudah kelihatan semua dari CCTV yang disadap, dari satelit semua. Jadi nggak stupid, saudara, nggak terus asal membabi buta. Kalau Hamas membunuh rakyat sipil Israel itu membabi buta, saudara. Kenapa Presiden Jokowi tidak kirim tentara Indonesia untuk perang lawan Israel, saudara? Mengapa Presiden Jokowi tidak kirim tentara Republik Indonesia, TNI itu, yang katanya paling hebat di dunia, untuk perang lawan Israel, saudara? Habisin itu Israel. Saudara, tak kasih tahu ya, saudara, nggak nyampe seminggu Indonesia rata tanah, saudara. Indonesia ikutlah perang lawan Israel. Habisin itu Israel. Dalam seminggu rata tanah itu. Ya, jangankan kamu mau ikut-ikut, cuman satu George Soros saja, satu orang George Soros, saudara ya, bisa bikin kalian kopol-kopol, saudara. Indonesia kopol-kopol cuman gara-gara satu orang Yahudi, George Soros, saudara. Cuma dia batuk, saudara, kelar kalian semua. Nah, jadi waktu diserang Asad ya, mereka nggak pernah nyangka, saudara, itu teman-teman mereka sendiri. Ya kan? Jadi pertahanan di sana pun nggak kuat. Wah, dijebol. Memang 5.000 roket dalam 20 menit, saudara. Bayangin 5.000 roket dalam 20 menit. Ya memang nggak bisa nampung. Harusnya tetap bisa oleh Iron Dome, tetap dijaga. Tetapi tetap nggak bisa nampung. 5.000 roket dalam 20 menit. Tema kita adalah selama 1 minggu ini ya, kita akan terus membahas Israel. Ya, liputan khusus, ya, analisa dan liputan khusus tentang Israel versus Hamas, ya, sampai dengan tadi malam Benjamin Netanyahu dan sahabat-sahabat kami semua berkata Israel versus Hamas, ya, Israel versus Hamas. Oh, ini penting, saudara ya. Sampai dengan tadi malam kita tetap bilang Israel versus Hamas. Kenapa? Karena walaupun Palestinanya udah ketar-ketir, saudara ya, wah rusak ini, sampai Presiden Mahmud Abbas nunggu undangan resmi ke Rusia ya, cari pembelaan Rusia, takutnya Israelnya kemudian mata gelap, saudara ya. Dan memang nampaknya mau ke arah sana, saudara ya. Nampaknya mau ke arah sana, saudara. Apalagi ada banyak sekali pemberitaan-pemberitaan juga yang, Anda kalau dengar berita di Indonesia itu ngawur semua, saudara ya. Kacau sekali ya pemberitaan di Indonesia itu. Anda lebih baik dengarkan dari BBC yang bahasa Inggris, ya. Anda dengarkan BBC bahasa Inggris atau Al Jazeera, tapi yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Arab beda beritanya, saudara Kadrun. Al Jazeera itu yang bahasa Arab dengan bahasa Inggris beritanya beda, saudara ya. Al Jazeera yang bahasa Arab itu banyak memprovokasi untuk orang-orang Islam. Yang bahasa Inggris itu wah netral, saudara. Yang bahasa Inggris itu netral banget ya. Tapi yang Arab itu benar-benar provokatif, saudara ya. Kalau Anda ini saya ada kirim berita, beberapa video ke rekan-rekan jurnalis ya. Saya bilang, wah ini kalian ini jurnalis tapi bikin ilfil nih, beritanya salah semua ya.
Salah satunya ada seorang Indonesia yang di Palestina, dia bilang katanya tentara Israel itu pengecut, ketakutan, terbukti ya ketika di ini tentara Israel ada ratusan tentara Israel mati, nggak bisa apa-apa ngelawan tentara Hamas. Oh enggak saudara ya, ada 26 tentara Israel yang saat itu meninggal waktu disergap tanpa perlawanan, nggak bisa karena langsung ditembak dan mereka nggak tahu waktu nembaknya itu ya. Dan itu lagi situasi konser ya. Kalau Anda melihat, kita tarik awal lagi ya, itu ada di daerah perbatasan Israel Selatan ya, ada perbatasan daerah Eskelon ya. Aduh, kotanya lupa lagi namanya. Bentar ya, nanti ya. Nanti kita akan bahas kota ini ya. Dan itu daerah Askelon, saudara. Itu daerah yang sangat mayoritas adalah keturunan Arab. Mayoritas keturunan Arab. Oh banyak orang-orang Yahudinya, saudara ya. Tetapi mayoritas keturunan Arab. Dan saudara, kalau saudara lihat, orang Yahudi kalau tinggal di daerah perbatasan, ya itu berarti adalah orang-orang Yahudi yang rata-rata bukan lahir di Israel, tapi dia ikut asimilasi, ikut asilum ya, proyek asilum. Jadi dia pertama dia tinggal di camp semua ya, yang dari Mesir, yang dari Amerika. Anda hari ini yang merasa darah Yahudi dan Anda ingin menjadi warga negara Israel, ya kalau Anda bisa membuktikan keyahudian Anda, ada surat-suratnya, boleh. Itu ada kodenya ya, orang-orang Yahudi itu punya kode. Anda masuk ke camp, ya lalu Anda di camp ya selama 6 bulan sampai 2 tahun ya, ada yang 3 tahun saudara ya. Lalu Anda akan ditempatkan. Nah biasanya ditempatkan di pemukiman baru saudara, seperti di Askelon ini. Jadi mereka nggak ikut wamil. Makanya itu kan pertanyaannya, emang yang ke sana itu nggak pada bawa pistol? Oh saudara, kalau tanya di Haifa, ya mahasiswi cewek-cewek itu cakep-cakep saudara, itu bawa Glock saudara ya. Bawa Glock mereka ya. Kalau Anda tanya di daerah Karmel segala macam itu, ya om-om itu ya, semua yang itu, ya mereka semua bawa Glock saudara. Mereka jadi paramiliter, ya kan, diperbantukan. Karena kalau orang Israel yang lahir di Israel pasti wajib ikut IDF saudara, ikut, dan mereka terlatih. Nah di perbatasan itu, karena itu adalah sebuah konser musik dan kebanyakan adalah warga keturunan Arab ya, Arab Palestina ya, karena kan dulu kan memang itu kan memang daerah sengketa ya. Nah apakah betul orang Israel terus menggusur orang-orang Palestina? Tidak saudara, karena itu jelas pagarnya kawat. Mau gusurnya gimana saudara? Itu pagar permanen saudara ya, pagar kawat yang kuat permanen. Dan beberapa kalau Anda lihat di Yerusalem ya, dan di Yerusalem kan dibagi 2 ya, maka di Yerusalem sampai pokoknya daerah West Bank, seluruh West Bank itu dari sepanjang jalan, kalau kelihatan dari jalan tol itu kelihatan, itu tembok. Lalu mau geser tembok caranya bagaimana saudara? Menggeser tembok itu pagar itu sudah permanen sesuai dengan kesepakatan dengan PBB saudara ya. Jadi kalau yang dikatakan di TV One itu salah semua saudara ya, itu ngawur, karena pagar itu pagar permanen sesuai dengan resolusi PBB, kesepakatan dengan PBB. Ingat saudara, Israel itu tidak pernah melanggar perjanjian saudara ya, jadi nggak pernah. Tetapi itu yang terjadi ya. Dan pagar-pagar itu ya, pagar itu memang kalau yang di West Bank yang ke arah Bethlehem, Yerusalem itu pagarnya pagar tembok semua. Kalau yang di Gaza itu tembok dan kawat saudara ya. Tetapi nggak mungkin tuh digeser terus begitu, kurang kerjaan, enggak saudara. Yang benar adalah orang-orang ini ya adalah orang-orang ex-Palestina yang kemudian mereka berasimilasi menjadi warga negara Israel. Jadi daerah situ penduduknya adalah orang ex-Palestina yang pertama, yang benci Israel ya, tidak suka, tapi apa boleh buat. Dengan mereka jadi warga negara Israel, tinggal di sana, mereka mendapat privilege ya. Oh iya dong, warga negara. Saya orang Tionghoa, saya orang Cina saudara. Begitu saya masuk Belanda, saya tetap mendapat privilege daripada
daripada kalian orang di Indonesia, karena saya warga negara udah jelas dong ya. Kalau saya ada apa-apa, saya masuk ke Belanda begini, saya tetap dapat privilege daripada asilum yang belum jelas statusnya, saudara. Ya kan, saya dapat tunjangan, dapat ini, gaji saya juga pasti lebih besar, pasti saudara, itu sudah di mana-mana di seluruh dunia. Jangan ngomong itu diskriminasi, ya. Nah itu enggak, saudara ya. Saudara, ini kita cerita logis, ya, kita cerita yang real. Lalu Pak, kenapa orang-orang Palestina mendapat gajinya, pada kenyataannya banyak yang gajinya kurang? Karena kamu masih warga Palestina, kamu bukan warga negara Israel, kamu tidak apply. Kalau kamu waktu itu apply, pertama kali masuk, kamu harus masuk ke camp dulu. Semua yang apply pertama, dulu enggak, tapi sekarang harus masuk ke camp dulu, lalu kamu ditempatkan, dapat perumahan. Nah itu adalah orang-orang lama yang kemudian memutuskan bergabung dengan Israel. Ya, termasuk saya punya teman namanya Laila ya, Laila. Saya punya teman namanya Laila. Kita nginep di rumahnya dia, orang Palestina. Ya dia sudah dari kecil, saudara. Bahkan dia lahir di sana ya sebagai warga negara Israel, walaupun dia orang Arab. Kalau tanya Arab mana? Arab Yordania. Anda tanya Ramsi itu, dia kan bilang Palestina, dia kan. Tapi dia bukan Palestina, dia orang Yordania, saudara. Si Ramsi itu, saudara. Siapa lagi? Itu semua bukan asli. Nggak ada suku bangsa Palestina itu nggak ada, saudara. Semua, contohnya satu camp kemarin ya di Belanda. Ya, saya punya satu camp teman di Belanda, istrinya orang Maroko. Ya, dia sendiri adalah orang Arab Saudi, saudara. Yang kemudian menjadi warga Palestina, keluarganya semua di Arab Saudi. Makanya dia diusir. Ada lagi dari Yaman. Jadi semua orang warga Palestina, dia adalah orang Arab Yaman, Arab Saudi, Arab mana lagi, Arab Irak, Arab Syria, ya kan? Atau Arab yang tinggal di Libanon, kemudian pindah ke situ, atau orang Turki. Sekarang Turki nggak mau disebut Arab ya, marah kalau disebut Arab, nggak terima dia disuruh Arab. Bahkan toko-toko semua tulisan bahasa Arab dicopotin semua, saudara ya. Mulai ada nasionalisme Turki, mereka nggak mau pakai bahasa Arab. Terus ada yang dari Arab Sudan, Arab Ethiopia, tinggal di situ, saudara. Jadilah itu komunitas Palestina ya. Yang terjadinya itu komunitas itu sejak kapan, saudara? Pendudukan itu sejak di zaman sekitar tahun 300 ya, 300 sampai kemudian puncak-puncaknya zaman perang salib, saudara ya. Karena terakhir pasukan salib meninggalkan Yerusalem, lalu itu langsung dioccupied ya, terutama oleh orang-orang Ottoman, orang Libanon ya, dan orang dari Mesir. Nah itu, saudara ya, itu yang terjadi. Lalu kemudian melalui perjanjian Balfour ya, dari perjanjian Balfour ini, karena daerah itu kan kemudian dikuasai oleh Inggris, saudara. Dikuasai oleh Inggris. Apakah itu sebuah negara? Bukan, saudara. Tidak pernah ada negara Palestina. Ya, tidak pernah ada negara Palestina karena satu ya, daerah orang Filistin itu sudah dikuasai oleh Israel sejak tahun 1466. Nah, ya itu ya. Jadi 1380 sejak tahun 1420, sejak tahun 1420, dan kemudian ketika Israel menjadi sebuah negara sekitar tahun 1050 dipimpin oleh raja, maka itu semua daerah-daerah orang orang Filistin itu sudah menjadi Israel. Kemudian Israel pecah menjadi dua, Yehuda dan Samaria, saudara. Gaza, ya Gaza ya tetap Gaza, ya. Itu daerahnya orang Filistin. Gaza itu daerah yang kalau Anda ingat ceritanya Goliat. Nah, itulah daerahnya orang Filistin. Kalau Anda ingat ceritanya Samson, ya yang Samson pergi ke Askelon, ke Asdod. Nah, itulah, saudara, daerahnya orang Filistin, ya. Tinggal segitu daerahnya orang Filistin, ya. Dan seluruh daerah itu tuh bukan orang Palestina, itu adalah daerah orang-orang campuran ya, ada orang Kanaan. Orang Kanaan ini macam-macam. Orang Filistin sendiri bukan asli daerah situ, saudara. Orang Filistin atau orang Filistia itu dari Pulau Kreta.
Ya, ya. Kita lihat kemarin, bentar ya. Tuh, sorry ya, bukan ya. Kemarin itu kita cerita, nah ini ya, lihat ini saudara ya. Oh, salah ya. Kita lihat Google Earth aja ya. Nah ini saudara ya, kalau Anda melihat, nah ini ya. Nah, kelihatan apa enggak nih? Semoga kelihatan ya. Saya kasih merah ya. Ini Gaza, saudara. Ya, ini daerah Mesir. Ya, Golan ya. Ini Gaza nih ya. Ini Askelon ya. Askelon. Ini Asdod ya. Nah, ini West Bank, saudara ya. Kalau Anda lihat West Bank, ini areanya West Bank. Yenin, segala macam ya. Ini West Bank, saudara ya. Modin, Hebron, Yerusalem, Nablus. Ini ya. Oh, sorry ya, bukan ya. Sorry, bukan ya. Ya, benar ya. Benar ya, ini daerah West Bank. Ofakim namanya ya. Kotanya Ofakim tadi ya. Ini Ofakim. Nah ini ya. Bethlehem, Jericho, ini ya. Kurang lebih ini ya. Di sini Israel. Ini sebenarnya masih gede lagi tuh ya. Ini masih gede sampai sana ya. Ini daerah Israel. Saya kasih biru ya. Saya kasih biru nih ya, yang Israel ya. Nah ini Israel itu ada ya. Saya kasih biru. Yang ini Gaza saya kasih merah ya. Daerah West Bank, saudara ya. Nah, saudara, ini adalah Yerusalem, bagi dua ya. Yerusalem itu dibagi dua. Wilayahnya Palestina, ya, otoritas Palestina, dan wilayahnya Israel ya. Nah, saudara, saya tinggal di sini ya. Saya tinggal di Haifa. Ini ada Kiryat Ata ya. Tepatnya saya di dekat Kiryat Ata ya, saudara ya. Nah ini tingkat kami. Jadi kalau saya pergi ke Yerusalem, saya akan lewat sini, saudara. Ya. Nah kalau lihat sepanjang jalan ini, ya saya kasih hijau ya, sepanjang jalan yang hijau ini. Maka Anda akan melihat tembok, saudara, di sini tembok. Jadi nggak bisa digeser untuk tembok, saudara ya. Nggak bisa tiap tahun digeser, itu nggak bisa. Dikit-dikit nggak bisa. Itu sudah kesepakatan. Nah kalau Anda lihat ini garis ini, ya, maka sebagian tembok, sebagian kawat. Itu kawatnya kawat tebel, ya, saudara. Jadi nggak bisa digeser-geser sembarangan, nggak bisa. Lalu apa yang dimaksud, saudara? Penggusuran. Saya kemarin sudah cerita bahwa penggusuran itu adalah penggusuran seperti Ahok mau normalisasi Ciliwung. Orangnya disuruh pinggir. Kemudian tempat itu dibikin apartemen, saudara. Supaya orang itu bisa balik. Mengapa? Karena Israel itu padat penduduknya. Harus tinggal di apartemen. Ya, banyak orang ingin pulang ke Israel, orang Arab juga pengen tinggal di Israel, banyak sekali. Kalau Anda lihat Haifa, ya, harga sewa Haifa, asrama saya sewanya $400 sebulan, saudara. Ya, satu ruangan kecil 3x4 dengan kamar mandi. Ya,
itu sewanya $400. Sama di Belanda, lebih mahal di Israel, saudara. Ya, Tel Aviv adalah salah satu kota termahal. Kalau di Tel Aviv sudah 700 itu, saudara. Ya, itu contohnya begitu ya, betapa mahalnya. Nah, jadi saudara, karena pemukiman di sana mahal sekali, maka dibikinlah apartemen-apartemen supaya semua bisa duduk bersama di sana. Saudara, satu apartemen itu ada yang daerah pecinan, ada saudara ya. Ada pecinan ya, di sana ada pecinan. Kampung Arab ada. Isinya orang Yahudi ada, di seluruh dunia itu ada. Nah, kebetulan ini ada di perbatasan ini yang saya kasih hijau nih ya. Ini kasih hijau saudara ya. Nah, ini jelek nih. Saya kasih hijau. Semua wilayah orang kalau misalnya apply asilum atau dia jadi apply warga negara Israel dia dari luar negeri, maka dia akan ditempatkan di camp kecuali dia sudah beli rumah sendiri atau punya rumah sendiri. Kalau nggak ada, ya kamu situ karena semua warga Israel berhak mendapat rumah. Seperti saya di Belanda, saya berhak mendapat rumah, saudara. Walaupun rumah sosial saya bayar, tapi itu rumah sosial. Kalau saya nggak sanggup bayar, saya mengajukan. Nah, kalau Anda tinggalnya di rumah swasta, ya mahal. Rumah saya bayarnya 650, bayangin saudara ya. Satu rumah, 3 kamar, 2,5 lantai, ini yang setengah lantai buat studio saya. Kemudian saya bayarnya 650 euro. Ya. Tetapi di Israel, saya hanya 1 kamar 3x4 tambah kamar mandi, itu di asramanya Haifa saudara ya. Itu harganya 400. Kalau di luar bisa lebih mahal lagi, saudara. Bisa sampai 700, 800. Bayangin ya, itu bayangin Anda. Jadi orang-orang, semua pendatang akan dikirim ke sini, saudara. Jadi sebagian besar orang-orang itu adalah pendatang atau orang bekas orang Palestina karena mereka tidak mau berasimilasi. Mereka warga negara Israel, tetapi mereka nggak mau kumpul sama orang Yahudi, maka mereka selalu ke pinggir, ke daerah perbatasan orang Palestina, supaya mereka bisa nyelundupin orang Palestina. Jadi kalau saudaranya pulang ke Malaman, banyak orang Palestina dari Gaza, ya, dari Gaza ini, banyak orang dari Gaza ini dia pergi, ini kan Gaza, banyak dia pergi ke Asdod, atau ke daerah Ofakim, saudara ya. Ofakim atau Asdod atau di Kiryat Gat gitu ya atau di Sureot buat bekerja. Nah, kalau gajinya orang Palestina itu gajinya sekitar 3.000 kalau nggak 3.000 ya, 3.000 shekel ya saudara ya. 3.000 shekel kalau nggak salah ya, minimum payment ya. Saya lupa ya gajinya ini. Nah, ini ya. 3.000 sampai 5.000 ya saudara ya. 3.000 sampai 5.000 tergantung kotanya. Nah, 3.000 sampai 5.000 itu adalah kurang lebih 1.000 euro saudara ya. 1.000 euro, kurang lebih bohongnya ya. 1.000 euro. 1 shekel, 1 euro itu 3,5 shekel, 1 euro. Ya, 3 shekel. Jadi kalau 3.000 euro ya persis 1.000 euro. Kalau 5.000 ya kurang lebih 1.500 euro, saudara. Oh, lebih kecil ya, lebih kecil daripada di Belanda. Gajinya lebih kecil, biaya hidupnya lebih tinggi, saudara. Bayangin. Lalu orang Palestina kalau mau bekerja di Israel, maka gajinya di bawah itu, saudara. Gajinya itu bisa kena 800. Ya, cuma 800 euro, paling tinggi, saudara. Average 500 sampai 800. Itulah yang disebut dengan diskriminasi versinya TV1 itu, versinya si orang-orang ahli pakar Timur Tengah itu, saudara ya. Pakar Timur Tengah, saya tinggal di sana, saudara ya. Dan saya itu sekolahnya saya. Ya, selain saya tinggal di Haifa, itu sekolahnya saya. Itulah sebabnya saya bilang, ya saya ini dari Israel Study, saudara. Itu memang sekolahnya saya. Ya, saya memang belajar subjek itu.
Tiap hari saya bikin paper tentang itu, saudara. Ini paper saya, ya. Jadi minimum paymentnya orang Palestina memang jauh di bawah minimum paymentnya orang Palestina yang sudah menjadi warga Israel. Jauh, saudara. Nah, kemudian karena ini di wilayahnya banyak yang hijau-hijau ini banyak orang Palestina, termasuk di sini ya. Kalau Anda lihat ini ya, Nazaret ini ya, Nazaret ini kan X ya kan, ini kan masih ini, yang hijau-hijau ini ya. Ya, hapus ya. Ops, kenapa nih? Ya, kasih hijau nih. Ini adalah ya, yang hijau-hijau itu di Nazaret. Kalau Anda lihat Nazaret, itu banyak orang Arab, ex-Palestina. Di kota Kana, Nazaret, itu kan masih jaraknya cuma 10 km aja. Kota Kana, Nazaret, dan sekitarnya itu ya. Itu ada Afula, apa segala macam itu. Tiberias, itu, kalau Tiberias, nah, agak jauh ya. Tiberias ini adalah wilayah orang Yahudi, saudara. Kalau Tiberiasnya wilayah orang Yahudi. Tapi dari Nazaret, Afula, kota Kana, itu Arab Palestina. Kalau Anda ngomong Ibrani nggak bakal direwes. Anda bilang Shalom nggak bakal direwes. Anda harus bilangnya marhaban di sana. Kalau Anda Islam, Anda bilang Assalamualaikum dijawab. Tapi Anda kudu menyapanya marhaban. Tetapi bersyukur di sana banyak orang Arab Palestina yang Kristen. Maka kita bilang marhaban aja mereka jawab, saudara ya. Nah, saudara, maka di daerah wilayah itu dibiarkan, saudara. Mereka berinteraksi, ya. Nah, jangan supply dulu ya. Ketika terjadi pemboman, ketika terjadi rudal, ya, apakah itu sebuah kelalaian? Bukan, saudara. Bukan. Memang orang Israel tidak menyangka orang Hamas ini akan menyerang sesama Arab, karena korbannya ya 50-50 orang Yahudi yang baru di situ, pendatang baru yang bukan lahir di Israel, atau korbannya adalah orang-orang Arab Palestina yang ex negara Palestina. Itu korbannya. Itu fakta pertama, saudara, yang banyak kalian orang Indonesia ditipu. Jadi yang disandra orang Yahudi, oh ya, kan ketahuan dari cara waktu ngomong, aksennya kan udah langsung tahu. Ini orang Ibrani, dan banyak orang Yahudi nggak bisa bahasa Arab, saudara. Ya banyak, bukannya semua, kebanyakan bisa, tapi banyak anak-anak muda pada nggak bisa, saudara. Ya, jadi banyak yang ditahan, begitu tahu aksennya bukan itu, ya dicawel, ya kan? Dan memang mukanya kan sedikit berbeda, mukanya udah kelihatan muka-muka rada bule begitu, ya berarti bukan orang Arab, langsung dicituk, saudara. Tapi yang orang Arabnya ya banyak juga, yang mati ya banyak, saudara. Dari sekarang korbannya sekitar 900, korbannya ya 900 orang ya dari pihak Israel. Dari pihak Palestina lebih banyak lagi ya, sudah ribuan, karena bombardir begitu rupa. Satu yang jadi korban adalah 50-50 orang Palestina dan orang Yahudi. Ya kita sebut Palestina ya, Arab Palestina. Pada kenyataannya itu warga negara Israel ya, ini ya, warga negara Israel ya, perbatasan. Ada orang Yahudi asli, Yahudi pendatang, dan Arab Palestina. Ya. Arab lebih tepatnya ex Palestina, saudara. Ini jumlahnya adalah 50-50, saudara. Jadi korban, ada kenyataannya yang jadi korban ya 50-50. Makanya tidak pernah disangka bahwa ketika daerah Asdod ya, Asdod, Ofakim, Netivot ya, Sderot, Askelon ini diserang, ya mereka nggak nyangka ada 22 kota ya. Ya nggak nyangka lah, masa kamu mau jeruk makan jeruk. Ya.
Nggak nyangka. Kenyataannya, mengapa orang dari West Bank ini, yang merahnya gede ini, di merah besar ini kan West Bank, daerah Palestina juga. Ini daerahnya orang Fatah, saudara ya. Ini daerahnya Fatah. Ya, ini daerahnya orang Fatah, ini daerahnya Hamas. Fatah baik-baik saja kok. Semua orang di West Bank hidupnya lebih makmur, saudara. Kalau Anda masuk, ya, mau ke Laut Mati, ini kan Laut Mati nih. Ini Laut Mati Dead Sea nih. Ya, yang biru itu, yang biru tua. Nah, saya kasih merah nih ya. Saya tunjuk pakai merah. Ya. Ini kan Laut Mati nih. Waktu Anda lihat Laut Mati, maka di Laut Mati itu makmur, saudara, daerah situ. Itu daerah wisata, walaupun gersang, pernah saya tunjukkan videonya ya, gersang banget, saudara. Tetapi itu makmur, jauh lebih makmur. Ya, jauh lebih makmur daripada yang ada di Gaza. Ya, dan orang-orangnya jauh lebih berpendidikan daripada di Gaza. Ya, di daerah West Bank, mulai dari Yerusalem ya sampai ke perbatasan dekat Nazaret itu, di Nazaret aja Anda kan lihat banyak ya. Kalau ya ya, ini ini di ini di Nazaret, saudara ya. Ini pemain saksofon kita ya, di lembah di Nazaret itu ya. Saya jadi ingat ketika Yesus mengajar di khotbah di bukit. Yesus berdiri di atas bukit, semua jemaatnya para itu orang-orang yang mengikut Yesus ada di lembah, saudara ya. Nah, saya jadi ingat itu ya, saudara. Memang suaranya bagus ya, waktu saksofon itu dinyanyikan itu, wah keren banget, saudara. Cakep bener, saudara ya. Nah, kita nggak ya, lihat tuh lembahnya begitu. Nah, di belakang ini nanti saya akan lihat, nah itu saudara. Anda kelihatan nggak itu? Di belakang itu ada apartemen-apartemen, ini semua baru, saudara. Ya, apartemen ini baru gres, malah Pastif tadi berdiri di atas reruntuhan tempat buangan brangkal itu, saudara. Di belakangnya Pastif berdiri, di dekatnya Pastif berdiri, tempat saya berdiri ya, saya ngambil film itu, kamera, itu adalah apartemen baru, kosong, masih baru, masih banyak jendelanya belum dipasang. Siapa yang tinggal di situ? Arab ex-Palestina dan orang Yahudi campur. Taunya dari mana? Dari mukanya, dari ngomongnya bahasa Arab. Jadi kita tahu, saudara ya. Ya itu faktanya, ya. Serius, saudara ya. Saya sudah di sana. Saya sudah interview dengan banyak orang di sana. Nah, itu ya faktanya ya. Sebetulnya saya ada bikin film ya, tapi saya lupa nggak siapkan. Ini bagus suaranya, saudara. Ini masjid, saudara ya. Sebentar. Nah, ini pasti lagi menghadap ke apartemennya lagi dibangun. Begitu pasti kembali ke sana, ya. Kalau Anda lihat, ini ya. Ini suara dari sini ke sana, saudara. Ini masjid, saudara. Karena saya dengar waktu Allahu Akbar itu, kedengeran. Saya bilang pasti jangan main dulu. Karena suaranya ternyata nyampe. Pertama saya kira nggak dengar ya, begitu tek ngung. Wah, ini terus tiba-tiba Allahu Akbar, saudara. Pak, berhenti dulu Pak, takut nanti kita nggak menghargai. Suaranya nyampe dari sini, saudara. Apalagi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas saya nyampe. Dan kita waktu pasti pakai speaker. Kita beli beli speaker gede, saudara ya. Beli speaker gede. Keras sekali dan suaranya tuh menggemanya, cakep sekali suaranya, saudara ya. Memang menggunakan efek itu tadi ya. Nah, jadi ini jelas wilayahnya orang Arab Palestina, Allahu Akbar, saudara. Itu jelas, itu udah jelas, itu bahasa Arab. Anggap ya, saudara ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara, saya tunjukkan lagi, saudara. Jadi itu daerah wilayah orang Palestina ya, sudah jelas ya. Nah, ini kalau yang kemarin saya di Tiberias, ini kan saya di Tiberias. Ya, ini kan saya di Tiberias sama Pak Steve ini kan. Ini di belakang di belakang saya itu ada kota Tiberiasnya ya. Itu adalah di wilayahnya orang Yahudi ya. Itu adalah wilayahnya orang Yahudi di belakang itu ya. Ya.
Ini wilayahnya orang Yahudi, saudara ya. Kalau Nasaret, tadi di Nasaretnya saya bikin video juga yang di Kana, saudara ya. Saya bikin video yang di Kana. Video saya di Kana, saudara ya. Itu daerah orang Nasaret. Mana ini? Ini gereja kanan ya. Oke. Ya. Ditunjukkan ke Anda, ini ya kira-kira wilayahnya mana saya bikinkan nih. Oh, ini ya, ini tokonya saudara ya. Ini tokonya. Itu tempayan-tempayannya, saudara lihat ya. Ini ya. Ini tokonya ya. Jual untuk ini gaunnya. Ini tokonya orang Arab saudara ya. Ini pasti interview langsung sama orangnya tuh ya. Pasti langsung interview sama orangnya itu. Ini orang Arab saudara. Jadi waktu saya bilang Shalom, dia nggak mau jawab. Begitu bilang kami orang Arab, kami bukan orang Yahudi. Dia bilang begitu saudara. Tuh daerahnya begitu ya. Luar biasa. Oke, God bless you. Nangkep ya saudara ya. Jadinya batu-batu semua, gersang, waduh gersang sekali saudara ya. Ya tapi itulah yang terjadi. Nah, bentar. Oke. Saya masih tidak puas, saya mau tunjukkan ke Anda environment-nya ya saudara ya. Saya nggak bisa nih. Ya, nanti ya. Nah, balik itu. Nah saudara, jadi apa yang mau saya sampaikan dari gambar tadi ya saudara ya. Nah, kita masuk sini. Ya, kita masukin itu. Kita save dulu ya, biar jangan hilang. Tentang Israel Hamas satu ya, Israel sama satu. Jadi dari sini saudara, dari gambar ini kita tahu satu ya, itu bukan kelalaian, tetapi memang perbatasan itu tidak dijaga dengan ketat. Ya kan? Ya karena mereka Palestina dengan Palestina. Dan orang Yahudi juga Yahudi pendatang. Masa jeruk mau makan jeruk. Lalu yang korban yang mati ya 50-50 saudara. Lalu yang sudah ditangkap ya sudah ditekatin saudara. Makanya rata-rata penduduk yang di daerah hijau itu bisa bahasa Inggris. Ya, kalau Anda lihat banyak yang diinterview bisa bahasa Inggris. Orang Yahudi asli jarang yang bisa bahasa Inggris. Mereka lebih berbahasa Yiddish, Jerman Yahudi, daripada berbahasa Inggris. Ya, kenapa orang tuanya? Orang tuanya itu kan dari Eropa, ya kan? Tetapi anak-anak mudanya kalau diajak ngomong bahasa Inggris susah. Tetapi kalau yang di daerah perbatasan karena mereka pendatang dari Amerika, dari mana-mana ya, mereka fasih berbahasa Inggris. Ya kan? Jadi itu apakah kesengajaan? Kelalaian? Bukan. Kesengajaan? Bukan. Tetapi memang di daerah situ tidak dipertahankan dengan luar biasa. Nah masalahnya, saya tunjukkan lagi ya. Nah ini saya tunjukkan saudara. Masalahnya, nah ini masalahnya nih. Saya tunjukkan pakai kuning ya, merah aja, pakai merah. Selama ini Hamas nyerang ke sini saudara roketnya, ya, dan nyerang ke sini ya. Selama ini Hamas tidak pernah menyerang daerah Ofakim, Kiryat Gat, Netivot, Askelon, nggak pernah saudara. Selama ini selalu Tel Aviv dan Yerusalem karena itu kota politik dan kota dagangnya, kota internasionalnya. Yerusalemnya bukan juga dengan Yerusalem tetapi perbatasan. Ya, selama ini yang diserang sana saudara dari Hamas itu. Jadi waktu diserang Asdod ya mereka nggak pernah nyangka saudara, itu teman-teman mereka sendiri, ya kan? Jadi pertahanan di sana pun nggak kuat. Wah dijebol,
Memang 5.000 roket dalam 20 menit, saudara. Bayangin 5.000 roket dalam 20 menit. Ya memang nggak bisa nampung. Harusnya tetap bisa oleh Iron Dome, tetap dijaga. Tetapi tetap nggak bisa nampung. 5.000 roket dalam 20 menit. Kalau Anda mendengar 5.000 roket dalam 20 menit, itu mempersiapkan satu roket itu kurang lebih 10 menit, saudara. Berarti minimum ada 2.500 Hamas yang meledakkannya, saudara. Ada 2.500 orang. Lalu apa responnya Israel, saudara? Ya kan? Apakah Hamas pakai seragam tentara? Enggak, saudara. Seragamnya sipil. Kayak di Vietnam, perangnya perang sipil. Kayak di Vietnam kan? Lalu Hamas dan TV1 dan para Yusuf Kala, Jokowi, goblok juga Jokowi ini ya. Kalau saya begini presiden tolol juga, memang kodok juga bener ya. Presiden kodok juga nih si Jokowi ini. Mengapa tentara Israel, IDF, nangkepin warga sipil? Itu bukan warga sipil, mereka punya intelijen, mereka juga nggak tolol, saudara. Mengapa di daerahnya orang Fatah nggak ditangkepin? Ya baik-baik saja mereka rukun-rukun, saudara. Mengapa di daerah Gaza ditangkepin? Ya karena nggak baik-baik, saudara. Makanya saya bilang ya, ini Jokowi, Yusuf Kala, dan lain-lain ini on juga ya, saudara ya. Karena mereka berpakaian sipil perang. Apakah korbannya benar-benar orang sipil? Wah tapi anak kecil Pak jadi korban. Nah anak kecilnya ikut ngeledakan roket, saudara. Namun semua ditimin aja kamu anak kecil ngeledakan roket. Goblok kan, saudara. Ada anak kecil nih, anak umur 8 tahun mau tusuk kamu diem aja, saudara. Hajar gak? Hajarlah, saudara. Ya hajarlah, saudara. Masa mau ditusuk begitu aja? Ini jangan ngomong Tuhan Yesus. Ini orang Israel, saudara. Bukan Tuhan Yesus ini. Ya, kalau Tuhan Yesus ya saya nggak tahu. Tapi ini ceritanya orang Israel yang mereka sedang membela diri. Diajar nggak biar umur 8 tahun juga. Anak kecil bawa pistol. Kalau bawa pistol sih gampang tinggal ditekuk. Ini bawa pistol anak ini, saudara. Anak kecil bawa pistol mau nembak. Apa yang dilakukan, saudara? Tembak dulu lah gimana? Gimana sih anak umur 8 tahun ini sudah terlatih pegang senjata, saudara. Nangkep, saudara. Itulah sebabnya waktu dibom itu nggak perempuan, bahkan perempuan pun mereka di dalam tetenya dia, di dalam cawatnya dia itu pegang senjata, tuh pegang bukan senjata, mortir, saudara. Pegang mortir itu dalam cawatnya dia, saudara. Ya kan? Nangkap, saudara, pegang mortir di cawatnya dia. Anda mau bilang jangan ditembak itu. Satu tembak dibom, wah, rontok semua itu kan. Wow, ngeri, saudara ya, waktu prosesnya itu ya. Penghancuran di Gaza itu ngeri sekali ya. Itu anak-anak jadi korban perempuan, iya, karena mereka juga ikut meledakkan mortir itu, saudara. Itu kan sudah kelihatan semua dari CCTV yang disadap, dari satelit semua. Jadi nggak stupid, saudara, nggak terus asal membabi buta. Kalau Hamas membunuh rakyat sipil Israel itu membabi buta. Mengapa? Karena Israel membedakan rakyat sipil dengan tentara. Israel itu yang maju perang selalu tentara, IDF selalu pakai seragam. Rakyat sipil yang nggak ikut perang, apalagi di perbatasan itu, ya, dan jumlahnya cuma sedikit yang daerah situ, makanya 26 mati, terus bilangnya pengecut. Oh enggak, saudara. Jadi ada dua fakta tadi ya. Yang pertama itu bukan kelalaian, bukan kesengajaan. Ya, taruh sini ya. Jadi saudara, bukan lalai, ya, bukan lalai, juga bukan sengaja, ya. Bukan berarti Hamas berhasil, enggak. Karena Hamas tidak pernah berhasil menghancurkan Tel Aviv dan Yerusalem. Semua 5.000 roket bukan ke Tel Aviv. Ada satu meledak di Ben Gurion. Itu disengaja, saudara ya. Makanya nggak ada korban. Bukan, saudara. Tapi ke perbatasan yang NB-nya adalah ya 50% Arab ex Palestina. Apakah mereka peduli, saudara?
Hamas ini dan sipil Israel, warga sipil, dengan sengaja. Hamasnya ini kan compong ini, saudara. Itu ya, yang itu faktanya itu adalah kesengajaan Hamas untuk membunuh rakyat sipil. Memang sengaja memprovokasi. Saudara tahu nggak mengapa Hamas berani, saudara? Mengapa Hamas berani, saudara? Karena Hamas berharap begitu meledak, wah seluruh dia bilang damai, 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 gencatan senjata, maunya Hamas begitu, saudara. Ya kan? Terus maka dia kan apa? Hore, berapapun jumlah mereka yang korbannya mereka nggak rusak, yang penting mereka bisa dapat nama. Sudah ribuan orang Israel mati dan jadi korban, dan mereka menculik warga sipil. Untuk apa, saudara? Kalau Israel benar-benar nyerang, akan dijadikan apa, saudara? Tameng hidup, saudara. Ini kan bangsat, saudara. Ini kan teroris. Ya. Ini kan teroris, saudara. Apakah orang Israel menculik orang Palestina? Ya enggak, saudara. Lalu kalian orang Indonesia masih mau di pihak Hamas, si Jokowi itu. Kan presiden goblok ini, saudara. Kenapa Presiden Jokowi tidak kirim tentara Indonesia untuk perang lawan Israel, saudara? Mengapa Presiden Jokowi tidak kirim tentara Republik Indonesia, TNI itu, yang katanya paling hebat di dunia, untuk perang lawan Israel, saudara? Habisin itu Israel. Saudara, tak kasih tahu ya, saudara, nggak nyampe seminggu Indonesia rata tanah, saudara. Indonesia ikutlah perang lawan Israel. Habisin itu Israel. Dalam seminggu rata tanah itu. Ya, jangankan kamu mau ikut-ikut, cuman satu George Soros saja, satu orang George Soros, saudara, ya, bisa bikin kalian kopul-kopul, saudara. Indonesia kopul-kopul cuma gara-gara satu orang Yahudi, George Soros, saudara. Cuma dia batuk, saudara. Kelar kalian semua. Benar nggak? Habis kan kalian tahun 97 kan perekonomianmu kan, hanya gara-gara seorang Yahudi yang namanya George Soros, udah tua renta lagi, tua bangga bau tanah itu, batuk, batuk sekali, kejang-kejang kalian orang Indonesia. Kalian nyadar sih kalian orang Indonesia? Lalu apakah ini daerah kecil sekali, saudara, ya, Hamas ini, ya, daerahnya Gaza. Kira-kira Israel ini bisa ngeratain Hamas ini rata tanah nggak, saudara? Mudah banget, saudara. Apa yang membuat Israel tidak meratakan tanah, saudara? Kalau diratain semua katanya penjahat. Serba salah Israel ini, saudara. Iya kan? Kalau diratain semua katanya penjahat, melanggar hukum perang dunia. Kemarin katanya pakai bom fosfat saja sudah geger. Lah harus pakai apa? Iya kan? Kan rakyat jelata jadi, rakyat jelatanya ikut perang kok. Orang Hamas ini kok tidak bisa membedakan rakyat jelata dengan militer. Makanya dikasih selebaran. Memang dikasih selebaran. Ya, kita mau bom semua. Kamu harus keluar. Kalau kamu tetap di dalam, bongkan. Tujuannya keluar apa, saudara? Supaya terpantau satelit. Kita langsung pantau. Kena, saudara. Orang-orang ini sembunyi di mana? Masalahnya warga sipilnya kan nggak mau sengaja. Buat apa, saudara? Tameng hidup. Kurang ajar, saudara. Sengaja. Anak-anaknya buat tameng hidup. Nanti kalau mati katanya, wah Israel membunuh anak-anak. Lah itu anak 2 tahun yang diculik sama Hamas. Kalian Jokowi, bangsi dan Jokowi. Kamu nggak komentar itu anak 2 tahun diculik sama Hamas? Kamu nggak komentar itu anak oma usia 85 tahun diculik sama Hamas buat tameng hidup? Oh ini kan, bangsat nggak, saudara? Bangsat dong. Katanya itu memang caranya Israel mempertahankan diri. Bangsat. Jokowi kenapa nggak kirim aja TNI-mu ke sana? Daripada kamu mengganggu orang Papua. Ma'ruf Amin, Yusuf Kala, ya apalagi Yusuf Kala, ya. Wah, ini bohirnya Yusuf Kala, saudara. Saya kasih tahu Anda, ya. Nah, ini ya. Saya kasih tahu Anda nih, ya.
5. Siapakah bohirnya, saudara? Warlord. Apakah warlord ini, saudara? Ini adalah bandarnya, saudara. Siapa bandarnya? Oh, sebentar, saudara. Ini yang nonton 1.700. Ini yang nyawer cuma 1 nih. Waduh, nggak bener ini nih. Kurang semangat ini. Saya udah semangatnya gini, meletup-letup. Ini yang nyawer cuma si Gandarua nih. Wah, sebentar. Saya kasih pesan sponsor dulu nih. Mana nih? Jangan lupa nyawer Nabi Koboi. Mana? Mana? Jangan lupa nyawer Nabi Koboi. Masa segini banyak yang nonton yang nyawer cuma 1, cuma Goban, saudara. Wah, udah gitu nggak mau ngelek lagi kan, kurang ajar kamu ini kan. Nanti lama-lama tak jejelin pakai mortir pantatmu, saudara. Nanti kamu tuh tak jejelin pakai mortir, tahu rasa lu. Kamu nge-like dong, di like. Yang nonton 2.000, yang like cuman 200, nggak bener nyawer kagak. Aduh, tak jejelin pakai mortir bener nanti tuh ya, pantatnya nanti, saudara. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.